Tips dan trik dari saya untuk mendapatkan ranking 1 tanpa belajar yang intens. Jadi Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Kak OSIS. Salam OSIS pasti semangat. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas tentang pengalaman saya ranking 1 atau juara kelas ranking 1 tanpa belajar yang intens. Gimana caranya? Apalagi kalau bukan ikut OSIS teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih belum ikut OSIS, segera ikut OSIS ya. Sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini, komen, like, dan share video ini ke semua media sosial teman-teman agar channel ini bisa terus berkembang teman-teman. Oke, dalam video ini saya akan sharing saja teman-teman tentang pengalaman saya ranking 1, kenapa saya bisa ranking 1 tanpa belajar yang intens. Jadi begini teman-teman. Waktu kelas 2 SMP, ya ini pengalaman saya pribadi teman-teman, jadi sudah terbukti berhasil. Waktu kelas 2 SMP saya terpilih menjadi ketua OSIS teman-teman. Waktu kelas 2 SMA saya mencalonkan diri menjadi ketua OSIS lagi, dan alhamdulillah di situ saya terpilih lagi menjadi ketua OSIS teman-teman. Kembali ke topik yang kita bahas tentang ranking 1 tanpa belajar yang intens. Jadi begini, saya mendapatkan ranking 1 itu memang benar tanpa belajar yang intens teman-teman, karena memang kesibukan seorang ketua OSIS sudah banyak kita ketahui, lumayan sibuk dengan kegiatan-kegiatan sekolah yang banyak seperti itu teman-teman. Kita membantu para guru untuk mempersiapkan kegiatan, kita memang sudah mempunyai program kerja dengan kegiatan-kegiatan OSIS sendiri. Akan tetapi di balik itu saya alhamdulillah paham tentang cara penilaian guru teman-teman ya. Saat ini penilaian guru itu ada 3 komponen utama teman-teman. Yang pertama adalah penilaian dengan pengetahuan siswa, yang kedua adalah sikap siswa, yang ketiga adalah keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Jadi pengetahuan, sikap, dan keterampilan itu harus seimbang, harus balance teman-teman kalau mau ranking 1. Akan tetapi saya di pengetahuan ini mungkin agak kurang karena saya jarang belajar, saya lebih sibuk ke keorganisasian. Tapi saya manfaatkan di bidang sikap teman-teman. Jadi kalau saya tidak masuk kelas, saya tinggalkan kelas, karena ketua OSIS itu sering meninggalkan kelas ya teman-teman waktu pelajaran sedang berlangsung. Saya izin dengan cara yang sopan sekali teman-teman. Mohon izin ibu, saya sedang ada keperluan OSIS, ada tugas OSIS. Kalau sekiranya ditanggapinya agak cemberut, OSIS terus, misalkan ada yang seperti itu guru ya, kita jelaskan lagi bahwa kegiatan ini semata-mata untuk sekolah, untuk kemajuan sekolah. Saya mengabdikan diri saya di OSIS ini memang murni untuk sekolah. Jadi begitu ya teman-teman, kasih pengertian ke gurunya. Dan jika teman-teman berhasil dengan cara pendekatan tersebut, secara tidak langsung guru tersebut merasa teman-teman itu bahwa OSIS itu baik ya, OSIS itu begini, OSIS itu banyak jasanya ke sekolah, kan begitu. Jadi dengan seperti itu, ditambah lagi kalau pengalaman saya pribadi teman-teman, karena guru itu juga manusia ya. Kalau kita pendekatan kepada gurunya itu memang intens teman-teman, kita jangan terlalu fokus ke organisasi saja, ke kegiatan saja. Kita memang harus mengutamakan dengan pelajaran yang kita tinggalkan juga. Ya, jadi terus minta tugas tambahan contohnya teman-teman ke guru itu. Jadi meskipun kita tidak belajar intens, jadi jangan rasa kalau pengurus OSIS itu bisa bebas dari tugas. Malah kita minta tugas tambahan teman-teman.
kalau teman-teman melakukan cara tersebut, otomatis kan nilai teman-teman bisa tertutupi kalau memang tidak ada nilai di saat pembelajaran atau nilai tugas-tugas harian, ya. Jadi tugas teman-teman anggaplah rata-rata biasa sama standar lah, ya. Di situ saya memberanikan diri untuk terus bersikap sopan, santun, dan ketika misalkan ada guru mata pelajaran yang keberatan bawa buku, saya bantu. Saya atas nama OSIS ya sering kan ada di sekolah, yang lain pulang jam 2, saya sebagai pengurus OSIS biasanya pulang jam 3, pulang jam 4 sore. Atau kalau full day seperti sekarang, pulang jam 4 sore, saya kadang maghrib baru pulang teman-teman. Nah, waktu itu kan masih banyak guru yang ada di sekolah. Kadang masih baru keluar dari kelas. Nah, di situ semua guru saya perlakukan hampir sama teman-teman. Jadi, jika ada guru kesusahan, saya bantu. Saya selalu siap siaga untuk membantu guru-guru teman-teman. Bukan sok-sok baik, tapi memang saya suka seperti itu. Nah, mungkin karena saya sering membantu guru yang sedang kesusahan, misalkan ada guru yang sedang ibu guru yang sedang susah untuk menyalakan sepeda motornya atau mengeluarkan sepeda motornya dari parkiran, saya bantu untuk mengeluarkan teman-teman, ya. Dan saya lihat kalau memang itu benar guru mata pelajaran saya dekati, saya ajak bicara, gimana ibu, gimana untuk tugas saya, tanyakan tugasnya, tanyakan tentang ulangan harian, kapan saya bisa nyusul ulangan harian. Untuk tugas sebenarnya nilai saya itu standar dengan teman-teman yang lain ya teman-teman. Jadi memang untuk belajar itu biasanya saya belajar tidak terlalu sering belajar, akan tetapi kalau ada tugas ya saya manfaatkan tugas itu dengan semaksimal mungkin. Jadi saya ingat-ingat. Jadi kalau ada ulangan saya tidak perlu belajar karena belajar itu memang di sekolah. Kalau di rumah, apa tugasnya? Ya bantu orang tua, itu bagi saya. Tapi cara belajar orang masing-masing itu beda ya teman-teman. Saya tidak pernah bisa dibilang jarang sekali untuk belajar di rumah teman-teman. Akan tetapi dengan nilai saya standar itu, yang saya tahu mungkin nilai saya sangat standar, saya kalau ada di kelas, saya usahakan aktif di kelas teman-teman. Sehingga meskipun saya di luar kelas, saya punya cadangan keaktifan-keaktifan yang ada di kelas. Terus lagi, karena sikap saya yang saya lakukan ke guru-guru itu, ya mungkin dikenal dengan sikap yang baik, sopan, santun, ramah, apalagi dengan jabatan saya ketua OSIS, semua guru, semua siswa kenal saya dengan nama besar saya ketua OSIS. Astagfirullah, ini tidak boleh sebenarnya ria ya. Kembali lagi ke topik. Dengan nama besar saya sebagai ketua OSIS, dengan terkenalnya saya itu ramah, santun, sopan, dan lain sebagainya, ketika guru itu memberi nilai kepada saya, tercantum nama saya, mungkin guru-guru itu memberikan nilainya dipluskan ya teman-teman. Mungkin nilai saya 75 atau nilai saya 80. Diberi nilai tambahan jadi 85 atau bahkan diberi tambahan 90 di setiap ulangannya, di setiap tugasnya. Karena mungkin hampir setiap hari saya tahu sendiri kegiatan OSIS itu selalu bersinggungan dengan guru-guru, selalu berhadapan dengan guru-guru teman-teman, guru mapel maupun guru-guru yang tidak mengajar di kelas kita. Nah, di situ semua guru kan sudah kenal bahwa saya ini seorang ketua OSIS, saya ini punya sikap yang seperti tadi. Saya memang sengaja ya teman-teman, karena memang seorang ketua OSIS itu harus menjaga sikap, harus menjaga nama baik sekolah, dan hal-hal baik lainnya yang harus kita lakukan demi mengabdikan diri ke sekolah, demi kemajuan sekolah kita teman-teman. Nah, di situ mungkin dari beberapa guru atau hampir semua guru memberikan nilai plus kepada saya teman-teman. Ya, di samping itu keaktifan kalau ada di kelas itu saya manfaatkan teman-teman. Saat ada pertanyaan dari guru, saya selalu menjawab. Jika ada kesempatan bertanya, saya selalu bertanya. Jadi nilai
sikap saya tinggi teman-teman. Meskipun nilai pengetahuan saya standar, nilai sikap saya tinggi melebihi teman-teman yang lain, dan nilai keterampilan saya juga saya usahakan tinggi, karena keterampilan itu kita mungkin biasanya kerja kelompok dan keterampilan individu saya usahakan tinggi teman-teman. Nah di situ dengan nilai saya yang standar dan nilai plus yang diberikan oleh guru-guru, karena sikap saya yang ada di OSIS itu mungkin bisa membuat saya jadi ranking 1 teman-teman. Ya itulah pengalaman saya di kelas 2 SMP maupun kelas 2 SMA. Di kelas 1 SMP saya ranking berapa? Tetap masuk 10 besar sih teman-teman. Waktu kelas 1 SMP itu saya peringkat 8, semester 2 nya saya peringkat 5, semester 1 kelas 2 kelas 8 semester 1 itu saya ranking 1, semester 8 kelas 2 itu saya ranking 2. Waktu kelas 3 atau kelas 9 SMP semester 1 saya ranking 2, semester 2 saya ranking 2 teman-teman. Jadi menurun karena saya mungkin sudah serah terima jabatan. Waktu kelas 1 SMA saya peringkat 14 teman-teman. Waktu itu saya ada di kelas unggulan, saya peringkat 14. Semester 2 saya alhamdulillah naik ke peringkat 9 teman-teman. Semua peringkat saya ingat karena memang gimana ya, saya suka aja teman-teman ke peringkat-peringkat itu teman-teman. Selanjutnya kelas 2 SMA saya ranking 1, kelas 3 alhamdulillah saya masih masuk 5 besar teman-teman. Ya, masuk 5 besar lah intinya. Peringkat 5. Ya itu saja teman-teman. Cerita saya bisa meraih juara 1, ranking 1 di kelas waktu saya menjabat sebagai ketua OSIS. Selama saya tidak menjabat sebagai ketua OSIS, biasanya saya ya masuk 10 besar aja teman-teman. Oke, itu saja tips dan trik dari saya untuk mendapatkan ranking 1 tanpa belajar yang intens. Jadi tidak sama sekali tidak belajar ya teman-teman. Jadi harus tetap belajar, semangat belajar, akan tetapi dengan cara tambahan kita meningkatkan sikap kita kepada guru, kemungkinan besar guru itu memberikan nilai sikap yang tinggi kepada kita teman-teman. Ketika dijumlah semuanya, nilai pengetahuan, nilai sikap, dan nilai keterampilan, maka nilai kita akan tinggi teman-teman. Belum lagi nilai plus yang diberikan kepada kita kalau kita ikut menjadi pengurus OSIS atau bahkan menjadi ketua OSIS. Itu saja, terima kasih. Sebelum diakhiri video ini, jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share video ini supaya video ini tetap terus berkembang teman-teman. Oke, terima kasih. See you, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Tetap di channel ini. Salam OSIS pasti semangat.